Oke, halo teman-teman, kembali lagi di channel Robby NM dan pada kesempatan kali ini channel Robby NM akan membagikan tips mengerjakan soal bahasa Inggris BUMN tahun 2023. Saya mendapatkan info kalau pada bulan ini Januari tanggal 8 sampai tanggal 10 akan ada tes batch kedua untuk para pelamar BUMN yang melamar tahun lalu. Dan kebetulan karena saya guru bahasa Inggris, pada kesempatan kali ini saya juga ingin membahas sedikit tentang tips mengerjakan soal bahasa Inggris. Dan pada part 1 ini kita akan bahas tentang jenis-jenis pertanyaan yang mungkin muncul pada tes bahasa Inggris besok nanti. Oke, langsung aja kita mulai pembahasannya. Pertama, dalam bahasa Inggris teman-teman, biasanya ada beberapa pertanyaan yang paling umum ditanyakan ataupun paling umum keluar, yaitu jenis pertanyaan 5W1H seperti di layar sini. 5W1H yaitu what, who, where, why, dan how. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan dasar yang bisa kita temui di sekolah ataupun di kehidupan sehari-hari. Di sisi lain juga ada jenis pertanyaan yes no question, yang mana pertanyaan ini biasanya dijawab dengan kata ya atau tidak. Contohnya seperti ini, is he, are you, can they, may I, atau yang lainnya. Tapi apakah soal ini akan muncul? Soal yang sejenis ini akan muncul? Nah, soal yang seperti ini akan jarang sekali muncul di tes pemerintahan, khususnya seperti tes CPNS ataupun tes BUMN ini, karena untuk tes CPNS dan BUMN itu biasanya soal-soalnya lebih kompleks dan pertanyaannya itu lebih panjang. Kita lanjut. Oke, di sini biasanya untuk ujian ataupun tes dari pemerintahan itu biasanya untuk soal-soalnya itu lebih rumit dan lebih kompleks. Yang saya tahu dan sudah saya baca-baca, untuk tes BUMN ini, tes bahasa Inggris, itu ada dua bagian utama. Yang pertama itu incomplete sentence, tentang cara melengkapi kalimat yang kosong, dan yang kedua itu tentang reading comprehension, yang mana itu tentang pemahaman membaca. Jadi ada dua macam, yang satunya itu mengisi kalimat yang kosong, yang kedua itu pemahaman membaca. Dan untuk pertanyaannya, biasanya pertanyaan itu muncul di bagian reading comprehension. Kalau di bagian kalimat yang kosong itu kalian harus mencari sendiri kata-kata yang kira-kiranya cocok untuk melengkapi kalimat yang kosong itu. Nah, untuk pertanyaan yang ada di reading comprehension itu biasanya agak panjang. Pertanyaannya itu agak panjang. Contohnya seperti ini. In which sentence bla 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 bla, di kalimat mana, atau what is the topic of bla bla bla. Biasanya topik tentang passage ataupun artikel yang ada di soal di situ. Dan yang lainnya di sini seperti apa maksud dari ini ataupun yang mana dari ini yang benar. Jadi kadang-kadang kita juga diminta untuk mencari statement yang benar yang bisa kita temui di dalam sebuah artikel atau bacaan yang ada di dalam tes itu. Jadi untuk soalnya itu tidak akan keluar soal seperti ini. What is Borobudur? Where is Monas? Ini soal-soal anak SMP ini. Jadi kemungkinan tidak akan muncul seperti ini. Kalaupun ada itu mungkin satu atau dua soal, tapi tidak akan banyak seperti itu. Nah, dan yang terakhir adalah tentang topik dan kosakata yang biasa ditemui di dalam soal. Nah, biasanya topik dan kosakatanya itu berhubungan dengan ekonomi, bisnis, dan administrasi. Tentu saja karena kita tahu ini adalah tes untuk masuk BUMN, jadi untuk bahasa Inggrisnya itu juga berhubungan dengan ekonomi, bisnis, administrasi.
Contoh kata-katanya itu seperti company, delivery, inviting, dan yang lain-lain. Jadi kalau kata-kata yang mudah-mudah seperti play, go, dan lain-lain itu akan jarang kita temui. Jadi buat kalian yang mau belajar, coba belajar kosakata yang ada hubungannya dengan pekerjaan yang akan kalian lamar. Ya khususnya untuk BUMN ini yaitu ekonomi, administrasi, dan lain-lain. Jadi untuk olahraga dan aktivitas sehari-hari, politik itu kemungkinan tidak akan muncul. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, itu aja untuk tips pertama dan di part 1 ini. Dan semoga nanti saya ketemu beberapa soal dan akan kita bahas di part-part selanjutnya. Itu aja. Ketemu lagi di video selanjutnya.